warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersuna Arif dari Forum News Network. Saya masih akan mengajak Anda melanjutkan perbincangan dengan Profesor Salim Haji Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini banyak media-media asing maupun juga pengamat di dalam negeri menyebut bahwa Indonesia itu, pemerintah Indonesia sudah mengarah pada otoritarianisme. Saya jadi teringat dalam beberapa kesempatan Anda menyebut tentang teori kesinambungan gitu, bercerita tentang Rusia, tentang Cina dan sebagainya, dan kemudian pertanyaannya masih menggantung kalau tidak salah, apakah Indonesia juga situasi saat pemerintah saat ini merupakan dari teori kesinambungan di masa lalu? Ya, begini, masyarakat Indonesia itu fragmented. Soekarno mencoba mengatasi itu dengan gagasan Pancasila, bahwa inti dari Pancasila itu adalah kesepakatan. Setelah kita merdeka nanti, ketika Pancasila dipidatokan Bung Karno, diputuskan kemudian secara bersama, itu kan Indonesia belum merdeka, sudah diambang merdeka. Nah, pertanyaannya, kalau kita merdeka nanti, apa yang mempersatukan kita? Macam-macam, ya, jawaban. Nah, jawaban Bung Karno itulah yang kemudian setelah dirapikan, ditata lagi menjadi Pancasila. Pancasila itu yang paling penting adalah kesepakatan. Selalu saya ulangi. Jadi kalau melihat Pancasila, lihat konteksnya. Kapan itu pidato Pancasila? Kapan gagasan Pancasila? Apa yang kita hadapi waktu itu? Yang kita hadapi adalah kita mau merdeka, ini dasarnya apa? Oke? Kalau dibiarkan debat itu, tidak ada ancaman kita mau merdeka, Belanda sudah sebentar lagi mau datang lagi, maka tidak akan selesai itu perdebatan. Orang Islam mau negara Islam, syariah, ada orang komunis, ada macam-macam, sekuler dan sebagainya. Nah, Bung Karno menawarkan sesuatu yang kita kenal sebagai Pancasila, yang kita sepakati kepentingan kita bisa terakomodir di situ semuanya secara beradab. Oke. Nah, apa ancaman Pancasila kemudian? Adalah kenyataan masyarakat Indonesia fragmented. Fragmen itu apa? Potongan-potongan begitu. Ya, saya selalu teringat kalau bicara ini, saya terlalu teringat wawancara saya dengan Jenderal Simatupang. Itu nggak lama sebelum dia sakit dan meninggal. Beliau bilang pada saya, seandainya setelah pemilu 55, PNI dan Masyumi, dua partai terbesar, bisa bekerja sama, sebenarnya tidak perlu ada dui fungsi. Tidak perlu tentara terlibat politik. Artinya apa? Artinya tentara masuk politik karena otoritas sipil, kekuatan sipil tidak bisa bekerja sama. Ya ribut terus. Dengan latar belakang ribut inilah Bung Karno memperkenalkan konsepsi presiden. Yang kalau diikuti perjalanannya dengan bantuan Nasution, Jenderal Angkatan Darat, lah kembalilah kita ke Undang Dasar 45. Gitu ya. Nasakom, itu konsepnya Bung Karno. Sudah saya jelaskan tadi. Oke. Tapi Nasakom itu kemudian tidak jalan. Akibatnya terjadi Gestapo dengan korban banyak. Dan seterusnya Soeharto datang lagi, ditolak juga, ya. Lalu ada konsep lagi yang dikemukakan sekarang ini yang lebih banyak kembali kepada tafsiran Bung Karno. Ramai lagi. Ya, HIP ya. Ya. Undang-undang Halian Ideologi Pancasila itu yang dengan Trisila dan Ekasila itu ya. Nah, ya. Kalau ini terjadi, maka ini kan keputusan pemerintah yang ada sekarang yang dicalonkan Jokowi dan didukung oleh Megawati. Timbul lagi persoalan, ya.
Anda lihat sekarang kan ribut demo dan sebagainya. Yang saya mau katakan sehubungan dengan kesinambungan dan continuity and change dan perubahan adalah bahwa ada hal yang menarik kalau kita mengadakan studi perbandingan. Uni Soviet itu kan lahir tahun 17. Tadinya itu kan negara Rusia yang beberapa Tsar, dipimpin Tsar ya. Ya, Rusia itu imperium di bawah kayak Tsar. Tsar itu kaisar yang menduduki banyak negara yang kemudian ternyata banyak yang beragama Islam kan. Negara-negara itu dikomuniskan. Jadi negara itu berdasarkan ajaran Marx-Leninisme. Apa yang terjadi? Tidak ada perubahan mendasar. Mestinya itu diktator proletariat yang menghabisi otoritas kekaisaran. Apa yang terjadi? Kaisar disingkarkan, yang berkuasa bukan rakyat, tapi politbiro. Nah, politbiro ini bertingkah laku kayak tsar. Jadi revolusi tidak terjadi di bawah, revolusi itu terjadi di atas. Nah, Anda lihat kelanjutannya kan, yang berkuasa setelah tsar digulingkan adalah politbiro. Lalu kemudian satu hari ambruk itu Uni Soviet. Siapa yang berkuasa? Putin. Putin akan berkuasa seumur hidup. Ya, jadi new tsar inilah ya. Jadi neo tsar ini ya, tsar yang baru. Neo tsar ya. Dengan macam-macam cara, kayaknya demokratis pakai undang-undang, tapi undang-undang dasar itu diakal-akalin. Sekarang kita pindah ke Cina. Mao itu, Partai Komunis Cina itu kan mau menghabisi kekaisaran dan sebagainya, dan berhasil. Tapi singkatnya yang muncul sebagai penguasa baru semacam demigod adalah Mao. Jadi kaisar Cina yang baru adalah Mao. Di kemudian hari ada perubahan melalui Deng Xiaoping. Berhasil. Deng itu yang paling penting ucapannya. Tidak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting dia bisa nangkep tikus. Kemudian itu kapitalisme Cina ya, kapitalisme komunis. Sekarang Cina sudah established, orang Cina senang. Itu pengalaman saya datang ke Tiongkok beberapa kali. Mereka enjoy kekayaan. Coba Anda bayangkan dari Cina zaman Mao, sekarang itu anggur merah paling banyak dijual itu di Beijing. Mobil Rolls Royce paling banyak itu di Beijing. Jadi betul-betul berubah. Apa yang tidak berubah? Kemudian datang Xi Jinping, entah bagaimana caranya, diproklamirkan sebagai presiden seumur hidup. Jadi Anda lihat continuity dari Tsar di Rusia, Kaisar di Cina, itu lebih kuat daripada perubahan yang terjadi akibat revolusi Marx dan Lenin, Mao. Kelanjutan lebih mantap dari perubahan. Continuity lebih kuat daripada change. Sebab setiap perubahan sosial itu dua hal. Ada continuity, sebab tidak bisa revolusi melahirkan seluruhnya baru, ada sisa masa lalu, dan ada sisa masa lalu ada yang baru. Kalau lebih banyak yang baru, itu revolusi besar. Dan saya belum menemukan di dunia modern hal seperti itu. Pasti sisa masa lalu itu ada. Nah, persoalan, kalau mau dihubungkan dengan Amerika sekarang, itu Trump bisa menang, tapi kan dia 2 masa jabatan habis. Jadi tidak ada ketakutan, kecuali ada kegilaan. Tidak ada ketakutan Trump menjadi kaisar. Karena sejarah dan budaya Amerika berbeda dengan sejarah dari budaya Rusia dan Cina.
Oke. Nah, Oke. nah sekarang, Apa pertanyaan Anda? sekarang beralih ke Indonesia. Apakah teori continuity itu dan continuity dan change jadi juga sangat mungkin berlaku di Indonesia? Sebenarnya jawabannya sederhana. Seperti biasa saya kalau menjawab, tergantung Anda. Anda itu rakyat Indonesia. Ya. Sama dengan pertanyaan sering disampaikan kepada saya, apakah ABRI akan kembali ke politik? Kalau saya ditanya oleh anggota DPR, MPR, politisi, jawaban saya kembali kepada Anda. Karena sejarah tentara terlibat politik, seperti apa yang saya sebutkan tadi dengan mengutip Simatupang. Karena otoritas sipil tidak mengelola Indonesia dengan benar, ya karena fragmented society, maka tentara diundang, disedot masuk ke dalam politik. Sekarang tentara sudah tidak masuk politik, tidak berada di politik. Pertanyaannya apakah mereka akan kembali? Ya jawabannya itu. Kalau otoritas sipil, masyarakat sipil Indonesia tidak bisa mengelola mengelola Indonesia, maka orang Indonesia akan mengundang tentara mengelola Indonesia. Seperti yang saya kasih contoh Mesir dan Thailand. Ya. Nah, tetapi menjadi pertanyaan buat saya sekarang, kalau Prof. Salim apakah mengelompokkan polisi sekarang yang sangat dominan di Indonesia itu sebagai kekuatan bersenjata atau kekuatan sipil? Buat saya itu tidak terlalu penting pertanyaan itu. Yang penting pertanyaan itu orang bertanya pada saya, ya seperti Anda juga lebih kurang pertanyaan. Jawaban saya, sipil itu adalah aparat negara. Itu kepada keputusan negara, pemerintah. Jadi kalau Anda kesal melihat terlalu banyak polisi di dalam kerjaan non-polisi, Anda yang Anda harus tegur itu pemerintah, bukan polisinya. Sama dengan tentara dulu banyak di pekerjaan sipil, itu keputusan presiden. Kenapa presiden berbuat begitu? Karena presiden kuat. Presiden Soeharto itu kuat karena beliau itu ketua partai terbesar terkuat. Nah, ini banyak keliru. Banyak yang merasa ketua karena Golkar itu kekuasaannya hebat, suaranya hebat, dia menentukan. Tidak. Begitu ditarik dukungan Soeharto dari Golkar, habis itu Golkar. Betul, sepakat. Nah, kembali kepada Indonesia, pertanyaan Anda itu menarik begini. Saya ingat tahun 70, saya ketemu Profesor Wertheim di Belanda. Saya interview dia. Dia ahli Indonesia, udah meninggal. Dia bilang, apa? Soekarno itu kan Raja Jawa saja. Saya kan mahasiswa sosiologi. Saya baru terkesima mendengar konsep itu. Ketika saya belajar ilmu politik, saya amati, ternyata tingkah lakunya Bung Karno itu, ya tingkah laku raja. Oke. Nggak ada pengumuman namanya apa. Itu pengamatan sosiologis politis. Datang Pak Harto, itu diumumkan meskipun tidak resmi. Ibu Tin pernah bilang, di buku saya tulis, Bapak itu sebenarnya raja. Oh iya. Ya, di buku saya ada. Tapi sekarang kata raja nggak dipakai lagi, presiden saja. Dan kalau Anda lihat tingkah laku politik Pak Harto, itu tingkah laku raja. Nah, sekarang Pak Harto dan Jokowi kan berkuasanya lain. Pasti Pak Harto lebih berkuasa daripada Jokowi. Apa yang tidak banyak berubah adalah rakyat, masyarakat. Oh, oke. Jadi kalau Soekarno bertingkah laku sebagai raja, itu karena dia diperlakukan sebagai raja. Rakyat, masyarakat, oleh elit yang berkuasa. Kenapa begitu? Sejarah kita tuh tidak ada sejarah demokrasi. Jadi di zaman penjajah Belanda itu raja-raja itu hidup. Ada. Nah,
sikap rakyat itu kepada elit adalah raja. Oke. Jadi ini semacam yang ada Guillaume disebutkan bahwa sebuah masyarakat atau sebuah negara itu mendapatkan pemerintahan sebagaimana mereka menghendakinya, begitu ya? Rakyatnya menghendakinya, begitu. Each country deserve its own government. Yes. Itu adagium yang kita dapat ketika belajar ilmu politik. Yeah. Setiap negara itu pantas mendapat pemerintahan yang dia deserve, itu pantas dia terimanya. Yeah. Jadi Soekarno berkuasa karena kekeliruan menurut saya, dia bernasakom, konsep itu membuat dia membela PKI, dia terperosok. Datang Soeharto, berkuasa lama. Kenapa bisa lama? Karena dukungannya kuat. Soekarno tidak sekuat dukungan Soeharto. Soeharto itu berkuasa lama, kuat, dan dia ada ambisi. Semua orang yang berkuasa besar itu punya ambisi mengubah masyarakatnya. Jangan lupa pendidikan Jepang itu. Pendudukan Jepang. Apa yang dilakukan Jepang? Itu karena yakin betul bahwa orang Indonesia ini untuk nanti merdeka, dia harus diubah untuk bisa dimanfaatkan oleh Jepang. Jadi pemuda-pemuda dikumpul, dilatih militer jadi peta. Bukan untuk jadi TNI. Kita yang pintar menggunakan itu menjadi TNI kemudian hari. Tapi konsep Jepang mobilize anak-anak muda Indonesia, kasih bedil, kalau Belanda menyerang dari Australia, mereka yang harus hadapi. Karena itu pangkalan-pangkalan peta di Jawa dan di Bali itu di pantai selatan. Ya. Karena Jepang memperhitungkan, Belanda itu kan lari dari Indonesia ke Australia, kan akan kembali lagi menurut perhitungan Jepang dari selatan juga. Oke. Nah, sekarang kembali ke tadi teori continuity dan perubahan tadi dan change tadi. Tapi kan tadi Bang Said menyimpulkan bahwa saat ini pemerintahan itu karena ya rakyatnya seperti itu, makanya mendapatkan pemerintahan seperti itu. Kita tadi disebut menyinggung soal Raja Jawa. Apakah ini satu berkaitan dengan demografi kita yang mayoritas adalah berpenduduk Jawa, sehingga kemudian kecenderungan politik kita feodal seperti masyarakat Jawa yang mayoritas di Indonesia? Saya lebih menekankan pada budaya, dan perubahan. Coba Anda bandingkan, ini menarik. Saya melakukan studi membandingkan budaya-budaya politik among Indonesian etnis. Kalau Anda ke Sumatera Barat, itu lebih egaliter. Ya. Tapi kalau Anda ke Sulawesi Selatan, kampung saya, egalitarianisme itu tidak sekencang di Sumatera Barat. Artinya udah berbeda kan? Berbeda dengan Jawa. Nah, Jawa itu kita harus pelajari sejarahnya. Sebab fenomena-fenomena sosial politik itu adalah by-product dari perkembangan di dalam sejarah. Oke? Nah, dari zaman Pak Harto ke zaman Jokowi, kan perubahan masyarakat belum terjadi besar. Ada perubahan masyarakat. Misalnya Anda lihat ada lewat WA sekarang itu orang bisa bicara. Era digital. Membicarakan Jokowi. Yang dulu tidak bisa kita lakukan di zaman Pak Harto. Karena dua hal, Pak Harto sangat berkuasa. Dan kedua, seandainya ada WA waktu itu, media sosial, mungkin dengan sempurna ditekan. Ya, dulu stensilan dulu biasanya. Ada perlawanan juga, tapi tidak efektif. Sekarang ini kan lebih efektif. Ada undang-undang apa namanya? ITE. Apalah. Transaksi elektronik, tapi masih ada perlawanan. Ya kan? Buktinya ada yang namanya kami. Anda boleh suka atau tidak. Itu tanda bahwa rakyat Indonesia berani bicara. Tandanya, itu bukti adalah ada perubahan sosial. Nah, yang saya katakan tadi, kenapa continuity itu lebih kuat? Contohnya Rusia, Cina,
Hmm. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti itu. Hmm. Dan karena tidak ada perubahan sosial. Jadi Hmm. revolusi itu yang bergolak tuh para elit. Setelah Ya. menang, mereka bagi-bagi kekuasaan. Hmm. Rakyat tidak terlibat. Ya. Rakyat terlibat ketika merajalela kemiskinan, mereka ribut. Dan nanti ada elit yang menggait mereka untuk berontak. Sesudah itu, yang menggait itu lagi yang menikmati, bukan rakyat. Ya. Nah, Nah, itu yang saya takutkan di Indonesia. oke. Nah, kalau paling adil kan sebenarnya membandingkan eranya itu era Pak Jokowi dengan Pak SBY. Kebetulan mereka dipilih secara langsung dua-duanya dan 2 periode begitu. Menjadi pertanyaan yang menarik, mengapa seorang SBY yang latar belakangnya militer gitu, kemudian lebih bisa kecenderungan dia bisa lebih menjaga demokrasi ketimbang sekarang Jokowi yang berasal dari sivilian dan kemudian banyak disebut-sebut orang sudah mengarah pada otoritarianisme. Begini, kebetulan saya secara pribadi kenal dengan SBY. Ya. Saya kenal beliau dekat sejak mayor sampai jadi presiden. Saya kenal keluarganya. Ya, mertuanya ya, Jenderal Sarwedi ya. Itu sampai beliau meninggal. Oke, ada satu hal yang menarik. Cepat saja. Saya jawab cepat. SBY itu ada cita-cita. Ada rencana. Ada prinsip yang dia pegang. Dan dia pegang teguh meskipun sakit. Saya ingat cerita Ibu Ani betapa sedihnya. Mereka sudah berbuat baik. Kebo-kebo dikirim di dekat Hotel Indonesia, kerbau-kerbau ditulis SBY. Ya. Dan dia tidak gunakan kekuasaan itu untuk menangkap orang-orang itu. Ya. Tapi dia belum di dalam memoirnya saya. Nah, pertanyaan selanjutnya dan ini sensitif. Sekarang Anda mendengarkan, saya suka menggunakan kata itu. Sekarang ini yang berkuasa oligarki. Okay. Sedemikian oligarki itu punya banyak sumber kekuasaan yang bersama-sama kadang-kadang akur, kadang-kadang bertengkar dengan presiden yang formal resmi menjadi presiden Indonesia. Jadi pertanyaan saya kalau ada orang ditangkap, apa alasannya? Pokoknya ditangkap polisi gitu. Pertanyaan saya, who is really in control? Apakah orang itu ditangkap atas perintah Jokowi atau atas perintah kekuatan lain yang bersama-sama Jokowi mengelola Indonesia? Ya. Itu adalah oligarki. Kalau di zaman Orde Baru itu jelas. Nggak ada kekuatan lain, Pak Harto sendiri. Jangan coba-coba. Jadi aparat Soeharto itu melihat keadaan dan bertindak berdasarkan perintah halus. Nggak perlu Pak Harto bilang, oh itu brengsek tuh, bahaya tuh, tangkap. Nggak perlu. Aparatnya itu, begitu berkuasanya Pak Harto, itu menjalankan perintah halus. Saya kasih Anda contoh. Kuda Tuli masih. Ya. Penyerbuan kantor PDIP ya di jalan ya. Jalan saya tidak terlalu yakin Pak Harto bilang sama Abri, ke Tanjung, kau tangkap orang-orang itu. Saya kira tidak. Ya. Perintah halusnya adalah apa itu tidak mengganggu ketertiban. Apa itu tidak mengganggu orang lewat jalan di Ponorogo. Ya. Itu tidak diucapkan pun, itu mereka sudah tahu apa akan dilakukan Soeharto kalau Faisal dan Pak Abri waktu itu diam aja. Ya gampang, tidak usah ditangkap, dicopot aja. Ya, orang Jawa ada menyebutnya tanggap ing sasmito. Jadi dia tanggap terhadap sinyal-sinyal halus gitu. Jadi bentuknya adalah perintah halus. Ya. Nah, sekarang kita nggak tahu apa ada perintah halus seperti itu atau ada kekuatan lain yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok dirinya atau usahanya sendiri. Itu resiko kalau satu negara diatur melalui cara oligarki. Nah, jadi
Makanya kan saya suka bilang, apakah betul-betul Pak Jokowi berkuasa di Indonesia? Karena struktur politik itu secara teoritis tidak memungkinkan beliau berkuasa seperti Pak Harto. Ya. Pas Anda setuju atau tidak cara-cara berpolitik kebijakan Soeharto. Tapi satu hal yang penting, Soeharto itu berkuasa sendiri, tidak ada orang lain yang menjadi saingannya. Dia monopoli itu kekuasaan. Sehingga terbentuk satu sistem, ya yang Anda bilang itu, budaya tanggap sesmito, perintah halus. Dan tanggap sesmito itu orang seperti siapa? Faisal Tanjung yang dari Tanah Batak itu. Pasti nggak tahu. Tapi politik itu membuat mereka menyadari itu. You jadi Panglima ABRI diangkat oleh Soeharto. Kalau you tidak, istilah you tanggap sesmito, you diamkan aja itu orang pidato di kantor PDIP yang melimpah ruah itu, ya you dicopot aja. You dijadikan duta besar atau apa. Itu cara Pak Harto. Tapi itu bukti Pak Harto itu berkuasa. Nah, sekarang ini para pengamat politik dalam dan luar negeri tidak melihat Pak Jokowi seperti itu. Sedemikian rupa, sehingga kalau ada tuduhan Pak Jokowi otoriter dan sebagainya, itu harus kita diskusikan lagi. Ini yang otoriter ini Jokowi apa orang-orang yang berkuasa, ikut berkuasa bersama Jokowi. Saya sendiri bolak-balik mengatakan Pak Jokowi itu sebenarnya orang baik. Artinya personally, he is a nice guy. Dan saya tidak percaya dia itu PKI. Tapi struktur politik seperti ini, ya, keadaan politik seperti ini, dan respons Jokowi kepada kekuasaan, yang dia tidak kuasai sendiri, monopoli, membuat timbul pemikiran-pemikiran itu di masyarakat. Ya, bahwa Jokowi otoriter, bahwa Jokowi anti-Islam, dan sebagainya. Saya nggak melihat tuh dalam sejarahnya Jokowi, dia akan anti-Islam. Bahwa dia mungkin abangan benar, itu nggak jadi soal. Artinya tidak berarti kalau abangan itu anti-Islam. Jadi bukan itu soalnya. Ada soal yang lebih mendalam menurut saya. Is he in power or how many people involved in controlling the power? Oligarki. Sekarang kembali ke topik kita tentang continuity dan change atau kesinambungan dan perubahan. Kalau tadi di Rusia kita melihat mulai dari Tsar dan kemudian sekarang metamorfosanya menjadi seorang Putin, sementara di Cina dari dinasti-dinasti kemudian sekarang menjadi Xi Jinping. Nah, kalau dengan teori Anda tadi berarti di Indonesia tidak korelasi semacam tidak linear seperti itu, karena yang muncul seperti Anda sebut tadi seorang figur seperti Jokowi. Itu walaupun prakteknya sama sebenarnya dengan negara-negara yang otoriter tadi. Ya begini, saya pernah berpolemik dengan saudara Profesor Laude Kabaludin. Dimuat dalam buku saya, Jokowi melawan debt collector. Waktu itu saya berpendapat sederhana. Masyarakat sudah berubah, tidak mungkin lagi ada orang Jawa berkuasa dan bersifat Jawa seperti Pak Harto. Ternyata saya keliru berhitung. Di mana itu kelirunya? Kelirunya adalah masalah ini bukan masalah Jokowi pribadi. Masalah masyarakat Indonesia. Sebab yang menjadikan Soeharto seorang jenderal modern menjadi Raja Jawa itu masyarakat Indonesia. Paling tidak masyarakat Indonesia menikmati kekuasaan cara itu. Kalau Anda perhatikan teliti zaman Pak Harto itu, yang dilakukan Pak Harto nanti para pejabat lain ikut-ikut. Misalnya Pak Harto kalau bicara pakai ken, maka banyak pejabat, saya bisa sebut nama, masih ada yang hidup, yang meskipun dia bukan orang Jawa, dia orang Minang. Atau orang apa begitu, pokoknya warga negara Indonesia, mencoba berbahasa Indonesia seperti Pak Harto. Jadi begitu kuatnya Pak Harto terhadap berbahasa pun beliau punya pengaruh. Begitu.
Ya, ini pertanyaan Karena ya. lihat definisi Tuan Wud, tingkat peradaban kita seperti itu. Harus dilihat dalam konteks sejarah, kita ini bangsa yang biasa punya raja, tidak pernah punya tradisi demokrasi. Ya. Jadi diperlukan waktu lama untuk terjadinya perubahan itu. Dan saya lihat perlahan-lahan perubahan itu terjadi. Ya, jadi kalau itu pertanyaannya terakhir nih Profesor Salim Haji Said, apakah Jokowi itu akan menjadi Raja Jawa seperti Soeharto ataupun Soekarno? Tidak. Tidak. Itu yang saya katakan dalam debat. Hmm. Ya, masyarakat sudah berubah. Hmm. Masyarakat sudah berubah. Orang Jawa sudah berubah. Tidak seperti dulu. Tapi kan perubahan itu kan melalui proses. Biasa melihat bos kita itu ndoro. Terbiasa. Nah, budaya itu misalnya menarik kalau Anda ada waktu. Membandingkan kontras dengan Sumatera Barat. Masyarakat Minang itu lebih egaliter. Nah, pelajari sejarahnya. Apakah pernah ada kerajaan di Sumatera Barat ya, yang tunggu dulu, saya belum selesai. Masyarakat yang feodal, oke, pasti berbeda dengan Jawa. Satu lagi faktor yang penting untuk memperjelas persoalan. Kerajaan-kerajaan Jawa itu pada umumnya budayanya, budaya politiknya Indic culture. Apa? India. Oh, India. Bersifat India. Di India itu, mungkin di India sekarang tidak jalan lagi. Tapi itu dulu raja itu di gunung, di ini, begini. Agama Hindu, terutama Hindu. Stratifikasi masyarakat, kasta-kasta dan sebagainya. Oke. Nah, yang menarik, saya ke India, ketemu beberapa intelektual India. Ada satu yang menarik yang saya ingin. Mereka bilang begini, apa yang sudah kita tinggalkan di India, dipelihara di Indonesia. What we lost in India, you preserve it in Indonesia. Yaitu budaya, culture itu. Konotasinya negatif atau positif itu? Ya negatif menurut saya, karena Indic culture itu tidak egaliter. Ya, kasta ya mereka ya. Ada kasta-kasta. Semua orang punya tempat di dalam tatanan masyarakat, dan orang menjadi pemimpin, raja, itu karena dari Tuhan. Tidak ada mobilitas vertikal begitu ya? Mobilitas sosial secara vertikal tidak ada. Sehingga satu kali saya sebagai ketua Dewan Kesenian mengundang siapa dari Jogja, dari Japanologi, siapa sih namanya, meninggal. Dia bilang itu naskah ceramahnya masih kita simpan di siapa? Sartono Kartodirjo atau Kartono, siapa? Karkono. Kartodirjo ya. Itu bukan, jangan dikatakan Kartodirjo itu Sartono. Nah, itu sejarah, ini ahli, dia ini orang Kejawen. Oh, orang Kejawen, ya. Dia bilang begini, nggak mungkin itu demokrasi di Jawa. Kita kan terkejut. Dia jelaskan dengan pendekatan Indic culture itu. Karena bukan rajanya, rakyatnya juga begitu cara melihat kekuasaan. Nah, dalam rangka ini reference menarik kalau Anda tertarik. Ada tulisan Ben Anderson yang bagus. Namanya The Idea of Power in Javanese Culture. Gagasan kekuasaan dalam budaya Jawa. Nah, itu membuat kita mengerti. Karena itu orang Jawa bicara pada umumnya ya, tidak ini bukan etnik, budaya Jawa. Kalau Anda berkuasa itu Anda dapat pulung, namanya, wahyu. Dan kalau habis waktunya itu Anda jatuh aja. Saya ingat Bung Karno jatuh, belum selesai, masih proses. Itu almarhum Pak Sarwo Edi, seorang pelaku kebatinan, itu menunjuk potret Bung Karno di kantornya di Cijantung. Dia masih kolonel waktu itu. Dia bilang begini, ini sudah hilang wahyunya. That's the end of his power.
Ya, 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 ya. Ya, Ya, Anda boleh percaya atau tidak. ya, ya. Karena itu Pak, tidak mengherankan setiap kali pilpres kemudian dikait-kaitkan dengan juga mitos Ratu Adil gitu ya, atau Satrio Piningit begitu ya. itu karena budaya, itu karena dominannya budaya politik Jawa di Indonesia. Baik, saya kira ini kajiannya sangat menarik. Kita tunggu kajian lebih komprehensif di buku ya. Mungkin suatu Ya, saat ya, insya akan terbit bukunya itu. Terima kasih Profesor Salim Haji Said. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.